Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Cahyanto dari kelas SI 601 Data Warehouse. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai vlog akademik yang membahas mengenai ringkasan materi perkuliahan dari sesi 1 sampai dengan sesi 7 mengenai mata kuliah Data Warehouse. Video ini akan saya sampaikan secara singkat, namun juga dapat mengacu pada konsep ilmiah yang dipelajari selama perkuliahan. Dari beberapa penjelasan yang merujuk pada teori data warehouse dari Bill Inmon dan juga Ralph Kimball, yang dimana itu dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang data warehouse dan business intelligence. Nah, langsung aja kita mulai pembahasan yang pertama. Pada sesi yang pertama, yaitu adalah mengenai konsep data warehouse. Pada sesi pertama ini, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar dari data warehouse menurut Bill Inmon. Di mana data warehouse menurut Bill Inmon ini adalah kumpulan data yang bersifat subject oriented, integrated, time variant, dan non-volatile, yang biasanya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Artinya, data warehouse berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dari berbagai sistem yang kemudian nantinya akan digunakan untuk analisis dan juga pelaporan. Karakteristik utamanya ada 4. Yang pertama, subject oriented, yaitu data yang berfokus kepada topik tertentu. Lalu kemudian ada integrated, di mana artinya adalah data dari berbagai sumber yang sudah disatukan atau di compile. Lalu ada time variant, karena penyimpanan data historis berdasarkan waktu. Lalu yang terakhir adalah non-volatile, yaitu data yang sudah masuk cenderung tidak dapat diubah kembali atau bersifat permanen. Contohnya, perusahaan dapat melihat tren penjualan tahunan untuk membantu menentukan strategi bisnis. Nah, yang kemudian ada namanya sesi kedua, yaitu membahas mengenai arsitektur dan komponen data warehouse. Pada sesi kedua ini, kita mempelajari mengenai bidang arsitektur dan komponen data warehouse, di mana secara umum arsitektur data warehouse terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama adalah data source, yaitu sumber data seperti database, transaksi, ERP, dan juga aplikasi operasional lainnya. Kemudian terdapat proses ETL yang terdiri dari extract, transform, dan juga load, yang dimana fungsinya adalah untuk memindahkan data dari sistem operasional ke warehouse. Lalu kemudian selanjutnya adalah penyimpanan data warehouse, data mart untuk kebutuhan divisi tertentu, dan terakhir adalah tool business intelligence seperti dashboard dan juga reporting. Menurut Ralph Kimball, arsitektur yang baik akan membantu organisasi memperoleh informasi secara akurat, tepat, dan juga mudah untuk dianalisis. Nah, kemudian selanjutnya adalah sesi yang ketiga, kita akan membahas mengenai model dimensional. Pada sesi ketiga ini, kita membahas model dimensional yang digunakan untuk mempermudah proses analisis data dalam data warehouse, di mana di dalamnya itu terdapat 2 komponen utama, yaitu fact table dan juga dimension table. Fact table berisi data transaksi utama seperti jumlah penjualan ataupun total biaya. Sedangkan dimension table itu berisi mengenai informasi pendukung seperti waktu, produksi, lokasi, ataupun pelanggan. Dalam model dimensional ini, kita juga dikenalkan 2 jenis skema, yaitu star scheme dan juga snowflake scheme, di mana star scheme ini lebih sederhana dan juga sering digunakan karena proses query-nya lebih cepat dan mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya adalah di sesi keempat, kita akan membahas mengenai materi design logical data warehouse. Nah, tahap ini itu berfokus kepada perancangan struktur data secara konseptual sebelum diterapkan ke sistem database.
Beberapa proses yang dilakukan antara lain adalah mengidentifikasi dulu kebutuhan bisnis, kemudian kita menentukan entitas data, atribut, dan juga hubungan antar data. Sebagai contoh, pada sistem pengadaan barang pemerintah, kita dibuat entitas seperti vendor, kontrak, dan juga paket pengadaan, serta pembayaran. Di mana tujuan dari desain logikal ini adalah fungsinya memastikan data yang dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mudah dianalisis. Nah, kemudian pada materi yang kelima itu adalah membahas mengenai desain fisikal data warehouse. Nah, jika desain logikal masih berupa konsep yang pada sesi keempat, maka desain yang kelima ini adalah berfokus kepada implementasi teknis yang ada di database. Hal-hal yang harus kita perhatikan itu ada 6. Yang pertama, struktur table. Yang kemudian ada indeks database. Yang ketiga ini ada kapasitas penyimpanan, partisi data, dan juga performa query. Nah, desain fisikal ini juga sangat penting ya, karena data warehouse ini biasanya berfungsi untuk menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, sehingga membutuhkan optimasi agar proses akses data menjadi lebih cepat dan juga efisien. Nah, lalu yang sesi ke-6 kita membahas mengenai proses ETL. Nah, proses ETL ini intinya itu apa sih? Yang menjadi inti adalah data dari data warehouse, teman-teman. Dimana dalam ETL ini terdapat 3 tahapan utama. Yang pertama ada extract, kemudian transform, dan juga yang ketiga ada load. Yang pertama extract, kita harus mengambil data dari berbagai sumber. Kemudian transform, yaitu adalah membersihkan dan menyesuaikan data agar formatnya menjadi seragam dan juga valid. Nah, contohnya adalah seperti pada saat kita menghapus data duplikat atau menyamakan format tanggal. Yang terakhir adalah load, yaitu adalah memasukkan data yang sudah diproses ke dalam data warehouse. Nah, menurut referensi dari Kimball, kualitas analisis ini sangat dipengaruhi oleh kualitas proses ETL, teman-teman. Karena apa? Karena data yang tidak bersih dapat menghasilkan informasi yang kurang akurat. Kemudian pada sesi yang ketujuh, sesi yang terakhir adalah bahas mengenai parallel execution data warehouse. Pada pembahasan antara ini kita akan membahas mengenai parallel execution. Parallel execution ini apa? Parallel execution ini adalah teknik menjalankan beberapa proses secara bersamaan yang fungsinya adalah untuk dapat memastikan dan meningkatkan kecepatan pengolahan data. Teknik ini penting ya teman-teman, karena data warehouse biasanya menangani data dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya pada proses ETL ini kita dibagi menjadi beberapa bagian dan diproses secara paralel di beberapa server ataupun prosesor. Kemudian keuntungan dari parallel execution ini adalah pertama, kita dapat mempercepat proses pengolahan data. Kemudian kita meningkatkan performa sistem. Dan yang ketiga adalah mengurangi waktu loading data. Nah, teknologi ini biasanya tuh umum ya teman-teman, digunakan pada perusahaan besar yang biasanya tuh memiliki jutaan data transaksi setiap hari seperti perbankan. Nah, jadi dari sesi 1 sampai dengan sesi ke-7 ini kita dapat simpulkan bahwa memahami bahwa data warehouse merupakan sistem yang sangat penting ya teman-teman, sistem yang besar. Karena dalam pengolahan data untuk kebutuhan analisis dan juga pengembangan keputusan, decision. Mulai dari konsep dasar, arsitektur, kemudian model dimensional, dan juga desain logikal dan fisikal. Proses ETL sampai dengan parallel execution. Semuanya itu saling berkaitan satu sama lain, yang bertujuan untuk membangun sistem data yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, sekian, semoga penjelasan saya ini dapat membantu memahami materi data warehouse secara lebih sederhana dan juga
tetap mengacu kepada ilmiah yang sesuai dengan referensi yang telah kita pelajari sebelumnya selama perkuliahan. Demikian vlog presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.